Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, salam pendidikan jaya. Yang terhormat Bapak Piki Sentri Pernantah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Ilmu Sosial. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Hazani. Di sini saya berasal dari program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan melakukan orasi ilmiah dengan tema pembelajaran IPS dan tantangan di era daring atau pandemi. Di sini saya mengangkat judul tantangan pendekatan home-based learning terhadap pembelajaran IPS dalam masa pandemi Corona atau COVID-19. Masa pandemi atau COVID-19 ini sangat berdampak bagi dunia pendidikan di Indonesia. Perubahan secara cepat ini merubah pola pikir dari orang tua, guru, bahkan peserta didik untuk tetap melaksanakan pendidikan atau pembelajaran di rumah. Hal ini membuat home-based learning menjadi salah satu pendekatan untuk pembelajaran IPS yang dapat diberikan kepada peserta didik di masa pandemi ini. Pembelajaran IPS dengan melalui home-based learning ini di masa pandemi sangat memudahkan peserta didik untuk belajar tetap di rumah secara mandiri. Pembelajaran ini memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk memudahkan peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan yang layak bagi peserta didik itu sendiri dengan cara menggunakan teknologi seperti Google Classroom, Google Meet yang diharapkan dapat memudahkan peserta didik untuk dalam memahami pembelajaran mengenai materi IPS. Dengan metode pendekatan home-based learning ini, diharapkan orang tua tidak merasa terbebani dalam membimbing peserta didik untuk belajar mengenai IPS. Upaya atau tindakan untuk menanggulangi permasalahan pembelajaran masa pandemi melalui home-based learning. Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melakukan pembelajaran IPS terpadu selama masa pandemi ini. Hal yang paling utama yaitu susahnya untuk mencari bahan ajar atau sumber belajar pembelajaran IPS yang secara terpadu. Walaupun sudah termasuk dalam kurikulum 13, ternyata di lapangan masih banyak yang belum menerapkan pembelajaran IPS secara terpadu. Dewasa ini masih banyak guru IPS yang bukan asli lulusan pendidikan IPS, sehingga masih banyak guru-guru IPS yang seharusnya mengajar salah satu ilmu pengetahuan sosial malah diharuskan untuk menguasai materi IPS lainnya. Faktor lainnya yang menjadikan pembelajaran IPS tidak terpadu adalah masih banyaknya guru IPS yang kurang paham mengenai model pembelajaran yang terbarukan. Selain minimnya sumber referensi pembelajaran, hal yang menjadi tantangan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PPJ adalah sarana dan prasarana yang masih terbatas, khususnya dalam jaringan internet dan bidang teknologi. Salah satu masalah utama yaitu ketika pembelajaran harus menggunakan media seperti telepon atau laptop, tetapi banyak dari siswa yang tidak memiliki telepon genggam dan meminjam milik orang tuanya. Sehingga masalah yang kedua yaitu kemampuan dalam teknologi. Masing-masing orang yang tidaklah sama ketika mereka tidak bisa mengoperasikan media pembelajaran, belum tentu orang di sekitar mereka juga dapat untuk mengoperasikan media pembelajaran. Apalagi ketika orang tua mereka juga melakukan work from home yang tentunya wajib menggunakan telepon genggam atau device lainnya. Sehingga anak tidak dapat mengakses dan bertanya kepada orang tua yang juga tidak memahaminya. Hal ini tentunya tidak hanya membuat siswa stres, melainkan orang tua pun ikut stres ketika tidak dapat memahami materi yang diajarkan. Masalah lainnya yang muncul ketika PPJ adalah banyaknya guru IPS yang masih gagap dalam menggunakan teknologi yang ada, sehingga hanya membebankan tugas kepada siswanya. Padahal banyak media-media pembelajaran yang disediakan secara gratis
dan mampu membantu adanya pelajaran jarak jauh atau PPJ. Solusi atas adanya hal tersebut adalah dengan melakukan pendekatan home-based learning dalam pembelajaran IPS terpadu dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan lebih mengembangkan media pembelajaran. Dengan adanya pendekatan home-based learning dalam pembelajaran IPS terpadu dapat mengembangkan melalui media pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini dapat membuat siswa menjadi lebih memaknai pembelajaran yang ada. Pembelajaran ini bisa dilakukan secara asinkron melalui video pembelajaran dan secara sinkronus melalui Google Meet, Zoom Meeting, dan lain-lain. Hal ini sangat efektif dilakukan karena siswa maupun guru dapat lebih mengikuti perkembangan teknologi yang begitu pesat. Home-based learning ini tidak selalu tatap muka melalui media pembelajaran, tetapi pembelajaran tetap tersampaikan kepada siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada orasi kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.